welcome di Dia Zara. Salam untuk kamu semuanya. Terima kasih ya buat kamu yang sudah mensubscribe saya, dan juga terima kasih untuk like dan komentar-komentar positifnya. Terima kasih sekali, itu sangat memotivasi saya dan memberikan saya semangat dan juga rasa percaya diri bahwa insya Allah ternyata yang saya coba sampaikan itu bermanfaat, baik untuk saya maupun untuk kamu, terlebih bagi kita yang sedang berusaha untuk healing, untuk sembuh dari luka trauma kita di masa lalu, akibat banyaknya ujian-ujian yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan semua itu insya Allah ada hikmahnya kenapa kita harus melalui itu semua. Dan di sini Bismillah, insya Allah bersama-sama dengan kamu, dengan saya, berdoa semoga Tuhan meridhoi apa yang kita pilih untuk jalan kita ke depannya, dan semoga kita tidak tersesat di dunia ini gitu ya pada saat kita mencapai garis finish itu, dan agar Tuhan juga memberikan keselamatan, perlindungannya, petunjuknya untuk kita sampai kepada hari akhir. Bukan hari akhir, maksudnya hari haknya kita gitu. Hari haknya itu walau alam bisawab, saya juga nggak tahu, tadi saya mendengar ada kata hari hak, hari akhir. Mungkin hari akhir itu adalah hari dimana kita seperti terlahir kembali karena kita memiliki tujuan untuk hidup di dunia ini, dan dengan sampai ke tujuan itu kita harus menghadapi dengan berbagai situasi, kondisi, ujian, cobaan, bahkan orang-orang sekitar yang menjadi obstacles atau challenges atau ya sebuah ujian buat kita semuanya untuk menjadikan kita lebih baik lagi. Oke, di sini saya mencoba untuk menyampaikan, karena sebenarnya udah beberapa hari yang lalu sih, cukup lama, seminggu atau beberapa hari yang lalu itu ada rasa untuk ditarik membaca lagi tarot reading atau oracle cards ini. Saya juga nggak tahu mengenai apa, jadi ini sepertinya mystery reading yang harus ya disampaikan. Dan di sini hanya ada 2 pilihan ya, seperti kamu lihat, ada warnanya coklat dan warnanya biru. Jadi nggak seperti biasanya ada 3 pilihan gitu kan, tapi di sini hanya ada 2 pilihan. Dan saya ngerasa ini berhubungan dengan perjalanan jiwa kamu, perjalanan jiwa saya juga. Mungkin di sini juga ada yang harus saya sampaikan untuk kamu dan untuk diri saya juga dalam proses kita meng-heal, kita meng-cure, kita meng-heal mengobati atau menyembuhkan atau membuat diri kita seimbang lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, luar biasa lebih baik lagi, menjadi the highest version, the best version of us gitu kan, menjadi manusia yang benar-benar memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi, yang bermoral, beretika. Saya mendengar kata itu ya, walau alam bisawab. Oke, seperti biasa ini hanya sebatas hiburan aja. Jadi kalau misalnya ternyata menurut kamu ini kayak nggak sinkron atau nggak sefrekuensi atau vibrasinya kayak nggak sama sih sama aku, jangan dipaksain ya pokoknya ya. Ini yang kamu ternyata memiliki situasi yang sama seperti saya, boleh dilanjutkan. Oke, di sini ada dua deck. Deck 1 warnanya coklat dan deck 2 warnanya biru. Kamu bisa mempost video ini selama yang kamu suka. Kira-kira dari kedua deck ini yang mana dia seakan-akan memanggil kamu, melambai-lambaikan gitu ya matanya kepada kamu, mengedipkan matanya pada kamu. Oke, dan yang perlu saya ingat, saya hanya manusia biasa, saya bisa aja melakukan banyak kesalahan dan bisa saja penyampaiannya tidak tepat 100%, dan yang hanya memiliki kebenaran hakiki dan mutlak itu hanyalah Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kesempurnaan juga itu hanya milik Tuhan. Saya tidak sempurna, saya banyak celah, banyak cacat, banyak hal-hal bukan negatif maksudnya, banyak hal-hal yang masih perlu diperbaiki lagi untuk lebih baik. Jadi yang namanya kesempurnaan dan kebenaran itu hanya hak prerogatif Tuhan Yang Maha Esa. Okay, everyone.
sekarang kamu bisa pilih salah satunya ya, atau salah keduanya, terserah kamu. Kita langsung aja ke yang warna coklat. See you. Lapan nomor 1, sekarang kita coba lihat ya, apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan melalui alam semesta, melalui our guardian angels and our spirit guides untuk kamu ya. Bismillah, semoga saya tidak salah dalam menyampaikannya, tidak melenceng ya. Di sini energinya tuh udah mulai terasa berat ya, jadi saya ngerasanya tuh kayak sesek nafas saya tuh, kayak emosinya tuh kayak berlebihan atau memuncak gitu. Mulai nafas juga berat. Queen of Chalices in reverse. The Magician, oh my god. Okay. King of Pentacles. Ini lagi yang disampaikan. Temperance in reverse. Wow. Dan Page of Wands, Knight of Chalices, Queen of Swords. Di sini Six of Chalices-nya reverse ya. Jadi saya ngeliatnya gini ya, tadi kan saya katakan kayak ada emosi yang berlebihan gitu, saya ngerasa berat gitu. Nggak tahu di sini energi orang yang saya bacakan energinya saat ini nih ya, yang terbuka kartu-kartunya ini, bahwa orang ini tuh ngalamin sesuatu yang maaf ya kalau misalnya harus to the point aja, saya hanya ingin menyampaikan apa yang insya Allah harus disampaikan ya. Untuk deck nomor 1 ini, orang ini tuh dia kayak memaksakan segala sesuatunya itu, dia nggak peduli bahwa itu betul atau salah, benar atau salah, baik buruknya dia nggak peduli. Yang penting keinginan dia terkabul, khususnya di masalah tentang finansial atau kestabilan. Jadi dia nggak menggunakan rasa simpati, empatinya dia, kayak gitu ya. Jadi buat yang memiliki energi ini, kalau misalnya ada dari kamu atau mungkin orang lain yang kamu kenal dan kamu rasakan memiliki energi ini, dia itu nggak menggunakan rasa simpati, belas kasihan, empatinya. Dia menutup rapat-rapat hatinya untuk menginginkan apa yang dia mau, meskipun itu salah. Saya nggak dengar kata salah. Ini kayak sebuah peringatan untuk yang memilih deck nomor 1 ini, walau alam bisawab, apakah ini terjadi sama kamu, apakah ini terjadi dengan orang yang kamu kenal atau yang berada di lingkupan kamu, bahwa itu bukan hal yang seharusnya dilakukan, karena dia berusaha untuk mendapatkan kestabilan finansial, kestabilan emosi, atau misalnya hal-hal yang dia suka, hasrat yang dia suka, passion yang dia suka, tapi dalam koridor yang tidak baik, tidak benar gitu. Di sini terlebih tentang perasaan asmara gitu ya. Saya lihat hati di sini, Knight of Chalices, nggak peduli. Yang penting dia ngedapetin gitu. Padahal itu adalah sesuatu yang saya nggak dengar kata salah terus ya, dari tadi itu udah berapa kali dengar kata salah. Walau alam bisawab ya, maksudnya apa? Di sini si Queen of Chalices dengan Queen of Swords in reverse dua-duanya. Saya ngomong seperti ini sepertinya cepat, ini saya terbawa energi entah siapa ini yang saya baca ini. Jadi seakan-akan ada rasa marah, ada rasa kayak frustasi gitu, nggak sabar, kesel gitu. Nggak tahu ini energi siapa yang saya rasakan seperti itu. Jadi banyak yang ingin diucapkan, utarakan gitu kan. Tapi ini sekali lagi saya nggak dengar kata dari Guardian Angels, dari Spirit Guides, ini salah. Karena orang yang memiliki energi ini, dia nggak memproteksi dirinya. Di sini ada Six of Chalices in reverse dengan Knight of Pentacles in reverse. Di sini dikatakan bahwa ini adalah hal yang
Saya bilang ini nostalgia gila ya. Nggak tahu, saya nggak dengar kata itu. Ada nostalgia gila yang terlalu berlebih-lebihan. Itu hanya ada di apa ya? Sebuah pembenaran, saya ngedengar ada kata sebuah pembenaran. Karena ini bukan merupakan sebuah fondasi yang kuat gitu. Sesuatu yang dimulai dengan tidak baik nanti akan diakhiri dengan ketidakbaikan juga, atau sesuatu yang salah nanti akhirnya akan berujung salah, seperti itu ya. Ya seperti tes ya, kalau kita ngasih jawaban salah ya akhirnya salah gitu kan, atau misalnya dengan cara yang tidak baik gitu dalam menjawab soal ya akhirnya juga akan menjadi tidak baik kayak gitu. Ya di sini ada Four of Cups, nanti akan ada kekecewaan nanti malah. Ini ada apa, energi ini, orang ini ngerasa bosan, stuck gitu kan, kayak saya ngerasa kayak nggak bersyukur, ada kata gitu ya, tidak bersyukur. Ten of Swords, nanti kalau masih memaksakan untuk pembenaran ini akan ada konsekuensinya, fase yang akan harus dialami. Ten of Swords, untuk mengalami sebuah perubahan. The Empress, padahal kamu adalah seorang The Empress ya. Oke, nanti kita ini ya, klarifikasi ya. Oke, coba sekarang kita klarifikasi dulu. Bismillah. Oke, saya minta klarifikasi lagi. Dari ini semua maksudnya apa? Atau ada lagi pesan untuk deck nomor 1? Ada lagi yang harus disampaikan untuk deck nomor 1? Two of Swords, Page of Pentacles, dan The Chariot. Two of Wands ya. Di sini nanti sebentar. Saya mendapatkan informasi yang berbeda lagi. Ntar kita perjelas dulu ya. Dari Two of Swords, Page of Pentacles dengan Chariot. Ini Two of Wands, berarti ada seseorang yang akhirnya memutuskan atau meninggalkan hal yang tidak baik ini. Oke. Kepuasan. Sebentar ya, kita lihat lagi klarifikasi dari Two of Swords, Page of Pentacles dengan Chariot. Udah. Six of Wands. Oke, satu lagi boleh ya? Apa jika mereka keluar dari hal yang negatif ini, apa yang akan mereka dapatkan? Apa yang mereka dapatkan kalau jika mereka memilih untuk meninggalkan hal-hal yang negatif atau toksik ini? Ya. Oke, jadi gini. Di sini saya lihat ada dua pesan. Ini mungkin bagi kamu yang mengalami hal ini ya. Jika kamu masih, maaf kalau misalnya saya berbicaranya harus to the point. Saya tidak memanis-maniskan pokoknya apa yang ada di kartu ini yang insya Allah ingin disampaikan. Saya berusaha semaksimal saya untuk menyampaikannya kepada kamu ya, untuk kebaikan kita bersama. Di sini dikatakan kalau ternyata jika kamu atau orang ini yang memiliki energi ini, dia meninggalkan hal yang tidak baik dan tidak benar ini, maka nanti hal-hal baik itu juga ya yang akan dia terima gitu. Jadinya mungkin ini ada dua kemungkinan. Mungkin ini kamu yang sudah meninggalkan hubungan yang toksik atau hubungan yang terlarang atau hubungan yang salah. Kalau kamu bisa memutuskan dan berani memutuskan itu, memang ya kalau misalnya menuju tempat yang baru gitu yang tidak kita kenal tuh memang menakutkan gitu, mengkhawatirkan atau menggelisahkan. Tetapi lebih mengkhawatirkan dan menggelisahkan lagi, itu yang membuat kita merasa teramat bersalah adalah penyesalan.
Penyesalan adalah sesuatu hal yang lebih menakutkan atau lebih menggelisahkan, membuat kita tidak tenang. Itulah adalah penyesalan dibandingkan dengan memutuskan untuk keluar dari hal yang tidak baik itu. Seperti itu ya. Memang kalau sesuatu yang baru itu, jujur saya juga ngerasa takut ya terhadap sesuatu yang saya tidak kenal gitu. Tapi insya Allah meminta terus perlindungan, pertolongan, guidance-nya Tuhan gitu kan, untuk ditunjukkan ke jalannya Dia, ke jalan Tuhan yang penuh cahaya gitu. Insya Allah semoga kita bisa melalui ujian-ujian ini, meskipun ujian ini lebih cenderung kepada ego atau emosi atau perasaan kita gitu. Ujian manusia beragam ya, dan salah satunya mungkin ini yang dikatakan ya. Makanya saya juga ada panggilan sekali untuk melakukan reading ini, dan saya juga nggak tahu reading ini mengenai apa. Jadi saya melakukan pick a card reading ini yaitu tentang mystery reading aja. Jadi kalau kamu yang beresonansi dengan cerita ini, dengan gambaran yang diberikan oleh kartu ini, ya berarti ini mungkin insya Allah pesan untuk kamu dalam kamu mengambil keputusan. Nah, di sini kamu seperti lihat ya, tadi kan ada Two of Swords in reverse. Berarti jika kamu akhirnya memilih untuk pergi dari dari hal yang tidak baik, yang Queen of Chalices, yang dia ingin menggunakan berbagai cara untuk meraih mimpinya dia, terlebih tentang perasaannya dia nggak peduli gitu apakah dia menyakiti orang-orang sekitar. Yang penting hasrat, keinginan dia, egonya dia itu tersampaikan, itu nanti akan mendapatkan ganjarannya sendiri ya. Tetapi kalau misalnya orang ini berhasil keluar dari lingkaran setan itu, dari ujian itu, dari godaan setan itu ya, ini Two of Swords, dan dia memilih untuk memulai lagi dari awal secara membuat sesuatu yang lebih stabil, meskipun itu lama untuk kestabilan itu ya, kestabilan hidupnya dia, dan dia memilih pergi, melepaskan, merelakan, mengikhlaskan kalau sesuatu yang bukan miliknya atau yang belum miliknya, belum haknya, tidak dipaksakan. Six of Wands, insya Allah nanti akan ada sebuah kemenangan. Yang akhirnya di sini dia bisa move on dari masa lalunya dia. Dari tadi yang saya katakan nostalgia gila gitu ya. Yang nostalgia itu hanya kayak dibuat-buat gitu, kayak saya ngedengar ada rantai setan gitu di situ. Bukan berarti saya menyalahkan setan, tapi ini istilahnya rantai setan karena itu pilihan manusia itu sendiri ya. Masih pengen berlingkup atau berada di situ, atau dia pengen keluar. Kalau dia mau di situ ya akan terus seperti itu nanti fasenya, atau misalnya perputaran hidupnya akan seperti itu. Nanti akan disakiti, menyakiti. Jadi dia nggak akan free. Nah di sini Six of Wands, insya Allah akan ada kemenangan dan dia bisa keluar dari masa lalunya dia atau nostalgia gila dalam tanda kutip yang kurang baik gitu atau yang tidak baik, dan dia nanti akan Two of Chalices atau Two of Cups, di mana dia akan memberikan rasa sayang, rasa cintanya. Bisa saja ini kepada seorang yang lebih pantas untuk dia, dan dia nanti akan bersyukur ya, orang yang memiliki energi ini ya, yang kalau dia keluar dari lingkaran rantai setan itu ya, istilahnya ya, dia insya Allah akan mendapatkan seorang yang sepadan sama dia, atau kalau enggak dia nanti akan berhasil integrated, terkoneksi lagi dengan dirinya, dengan jiwanya dia. Seperti itu. Dia tidak takut menjadi dirinya sendiri. Itu ya yang saya dengar ya. Di sini ada Judgment in reverse dengan the Tower. Yang artinya Judgment dengan the Tower itu bisa aja kamu bisa menghindari yang namanya sebuah hal yang tidak menyenangkan. Di sini saya mendengar kata itu ya, Page of Chalices, dimana kamu nanti bisa dengan bebas untuk mengungkapkan perasaan kamu, sayang kamu dengan orang yang atau dengan lingkupan yang seharusnya gitu, memang ada di hidup kamu saat ini dan di masa depan. Jadi kamu bisa melewati yang namanya fase tidak menyenangkan.
kalau kamu berhasil mendobrak itu, ya, yang itu kan sesuatu itu bisa berubah itu dari diri kita sendiri dan juga izin Tuhan, ya, kita minta bantuan Tuhan, karena orang lain itu tidak bisa membantu kita. Mungkin orang lain tuh hanya bisa memberikan nasihat, memberikan semangat, atau memberikan doa. Tapi yang untuk menentukan kehidupan kita ke depannya adalah izin Tuhan itu sendiri, dan juga diri kita memutuskan untuk menjadi lebih baik atau tetap stagnan, tidak maju, tidak mundur, atau malah mundur ke belakang atau tidak lebih baik, seperti itu, ya. Untuk yang file nomor 1, Page of Swords. Nah, nih. Oke. Nih, thank God. Ya. Di sini dikatakan kalau nanti kamu kan bisa memberikan hati kamu dengan dengan leluasa. Bukan lagi dari koridor yang tidak baik atau yang salah, ya, tapi insya Allah koridor yang tepat gitu, yang memang untuk kamu gitu. Dan di sini kamu nanti akan berhasil untuk memutuskan segala sesuatunya, dan kamu bisa lebih asertif, atau orang yang memiliki energi ini itu bisa lebih lebih percaya diri untuk menginginkan apa yang dia mau, meskipun banyak yang tadi saya katakan perasaan takut terhadap hal-hal yang gak jelas, yang belum jelas, atau hal yang baru itu, ya, untuk menuju kepada stabilan. Ten of Pentacles, terlebih stabilannya di sini berupa kayak misalnya dengan pasangan, atau kestabilan dari finansial juga, ekonomi juga, seperti itu, ya. Dan Nine of Pentacles, ya, itu artinya kepuasan mendapatkan apa yang dia nanti akan capai, menjadi orang yang bersyukur, asalkan tadi yang saya katakan, dia tidak lagi bimbang dalam hal yang nggak baik ini. Queen of Chalices-nya in reverse, dimana dia tidak menggunakan hati. Orang ini tidak menggunakan hatinya, tidak menggunakan rasa simpati, empatinya terhadap orang lain yang bisa saja disakiti, baik dia sengaja atau tidak sengaja, ya, baik dia sadari maupun tidak sadari. The Magician, apapun yang dia mau harus terlaksana. Dan di sini ada Queen of Swords in reverse, berarti kan di sini ada ketidakjujuran, ada ketidakstabilan, dimana dia tidak bisa memproteksi dirinya sendiri, dimana nanti hukum Tuhan atau hukum alam akan bekerja untuk orang yang melakukan hal yang tidak baik. Walau alam bisawab, ya, saya ngeliatnya seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya orang ini berhasil memutuskan untuk pergi dari hidup yang tidak baik, tidak benar gitu, dia sudah keluar dari hal ini yang dia dikatakan ini nostalgia gila gitu, ya. Nanti akhirnya dia akan menemukan suatu hal, meskipun itu pergerakannya kayaknya tidak cepat, tidak seperti yang dia mau, tapi ini slow and steady, artinya akan mantap gitu, ya. Jadi akan terus-terusan seperti itu, nggak naik turun, untuk maju kepada suatu kemenangan, achievement. Jadi sebuah achievement, kemenangan, karena kamu berhasil mengalahkan ego kamu, mengalahkan yang namanya godaan, ujian yang menjerumuskan gitu kan, bukan membawa kepada kebaikan, malah membawa kepada keburukan. Dan akhirnya nanti akan ada 12 chalices. Ini bisa saja kamu akan menemukan pasangan yang sepadan sama kamu, yang akan menghormati kamu, dan kamu juga akan menghormati dia karena kamu sudah menghormati diri kamu. Atau kalau misalnya kamu memang belum menemukan seorang yang sepadan sama kamu, setidaknya kamu berhasil menghargai, mencintai, menerima diri kamu gitu, ya. Oke. Wow. Nomor 1, deck nomor 1, coba kita lihat dari Oracle cards-nya. Kita lihat yang mana, ya. Oke. Untuk deck nomor 1, apa yang harus disampaikan kepada pemilih deck nomor 1 atau grup 1, apa yang harus disampaikan kepada grup nomor 1. Ini saya ngedengar ada perjalanan jiwa. Walau alam bisawab, ya, mungkin ini adalah fase atau ujian yang harus kamu lalui untuk menemukan jiwa kamu, untuk membangunkan jiwa kamu yang sekarang saya mendengar kata terlelap, tertidur, tidur pulas, terlenakan. Saya dengar kata itu. Agar kamu nggak salah langkah, saya dengar seperti itu, ya. Mungkin ini dari your guardian angels, your spirit guides telling you about this, ya.
Apa yang harus disampaikan kepada pemilih deck nomor 1 atau grup nomor 1? Ini ada kata limitation is power. Ada lagi. Happy life. Do not be frustrated. Yeah. Willpower. Ya tadi yang saya sampaikan ya, dimana kamu harus bisa membatasi itu artinya kita bisa bebas tapi terbatas. Karena kenapa saya mengatakan seperti itu? Kita bisa bebas, kita memang harus bebas ya dari segala penindasan atau apapun, tapi ingat terbatas. Kenapa? Karena kita juga melihat di situ ada hak-hak orang lain, ada kebebasan orang lain. Jadi di atas langit masih ada langit, istilahnya seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa menghalalkan segala cara. Itu yang saya tangkap di sini. Tidak bisa menghalalkan segala cara untuk menggapai mimpi kita, keinginan kita, ego kita. Karena di situ juga akan berpengaruh sekali terhadap hak orang lain. Kalau kita mengambil hak orang lain tanpa kita sadari, tanpa disadari, itu sudah menzolimi orang lain. Karena hak orang itu diambil atau terampas, yang bukan menjadi miliknya. Seperti itu ya, itu yang harus disampaikan untuk deck nomor 1. Makanya di sini ada kata limitation is power, artinya kamu bisa bebas tapi terbatas. Terbatasnya itu kita adalah makhluk sosial yang nggak bisa semaunya sendiri. Karena Tuhan menyukai yang namanya keseimbangan ya. Tuhan tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Jadi Tuhan menyukai keseimbangan. Makanya di sini dikatakan limitation is power. Jadi kita terbatasi oleh batasan-batasan yang berkaitan dengan orang lain, kayak gitu ya. Dan di sini ada happy life untuk menuju kebahagiaan itu sendiri. Jadi kita memiliki koridor masing-masing, tidak melampaui batas. Itu ya, saya mendapatkan kata itu. Dan di sini dikatakan jangan frustasi terhadap hal atau keinginan yang tidak bisa semuanya harus kamu capai atau kamu dapatkan. Biarkan aja. Yang mungkin saya pernah katakan juga ya, walau alam, yang di video-video sebelumnya bisa kamu cek. Saya lupa di video yang mana yang dikatakan jangan sampai kita mengkontrol semuanya sendirian, karena itu bukan hak kita dan bukan kewajiban kita untuk mengkontrol segala sesuatu. Yang bisa mengontrol dan mengendalikan semuanya itu adalah Tuhan. Tuhan itu yang maha hebat, Tuhan itu yang maha mengontrol segala sesuatu, dan Tuhan itu maha sibuk dan tidak pernah tidur, tidak pernah lelah. Biarkan Tuhan yang mengontrol segala sesuatunya, yang mengatur segala sesuatunya sesuai rencana Tuhan. Jadi kita hanya bisa niat, berusaha atau ikhtiar, berdoa, lalu bertawakal, dan akhirnya sabar, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah merasakan, oke, saya sudah melakukan ini nih, saya udah ikhtiar nih, saya udah melakukan usaha ini, insya Allah dalam kebaikan ya, tentunya nggak dalam keburukan atau yang hal-hal yang tidak baik gitu kan. Biarkan Tuhan yang mengaturnya untuk kita semua, karena the greatest event organizer atau pembuat yang mengurus segala sesuatu acara atau apapun, perencana ulung, itu hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Dan perencanaan Tuhan itu insya Allah tepat dan tidak membuat kita kecewa dibandingkan kita mengharapkan kepada manusia atau makhluk Tuhan lainnya itu membuat kita kecewa. Tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, insya Allah itu tidak membuat kita kecewa. Mungkin memang ada waktunya ya dengan cara Tuhan sendiri ya, tapi di sini dikatakan let go and feel peaceful, do not be frustrated. Kamu nggak usah mengkhawatirkan untuk mengontrol semuanya, segala sesuatunya serahkan pada Tuhan. Itu yang membuat kita setidaknya lebih rileks, lebih tenang, bahwa ada Tuhan yang mengontrol semuanya. Gitu ya, percaya sama Tuhan. Saya ngedengar kata itu, percayalah sama Tuhan. Wallahu a'lam bishawab ya. Oke. Dan di sini adalah willpower. Di sini
kamu bisa menginginkan segala sesuatunya itu misalnya ya Tuhan saya ingin sukses dunia dan akhirat. Ya tentu aja kita niat ya, willpower itu kan bisa aja niat ya, niat itu yang membedakan yang mana baik dan yang mana tidak baik, yang benar atau yang salah gitu ya. Wallahu a'lam bishawab ya, itu salah satunya niat. Kalau misalnya kita niatnya baik gitu, insya Allah nanti dapatnya juga baik dengan cara yang baik. Kamu bisa menginginkan itu bisa, tapi jangan sampai kita yang mengontrol semuanya. Kita udah berusaha juga, berdoa juga, lalu tawakal atau bersabar. Nah dari sabarnya itu insya Allah caranya Tuhan, alam semesta, your guardian angels, your spirit guides itu insya Allah bekerja untuk kamu. Kayak gitu ya, file nomor 1. Oke, kita lihat ya lagi. Saya ngedengar energi jiwa ya, energi jiwa kamu. Wallahu a'lam bishawab ya. Saya nggak tahu, pokoknya apa yang disampaikan. Energi jiwa file nomor 1. Oke. Ya, energi jiwa file nomor 1. Perjalanan energi jiwa file nomor 1. Saya nggak tahu dengar gitu ya, perjalanan energi jiwa file nomor 1. Oke. Perjalanan energi jiwa file nomor 1. Oops. Oke. Honoring your energy. Ya, tadi kan ya. A new day. Di sini joy. Oke, tadi yang saya katakan sebelumnya yang di tarot, mungkin kamu masih ingat ya, di mana si Queen of Cups in reverse dengan magician itu kan berdekatan. Tadi kamu lihat kan? Oke. Mana ya tadi ya? Oh, mana. Nah, si Queen of Chalices. Nah, tadi kan gini ya. Nah, ini kan artinya dia menginginkan sesuatu meskipun caranya itu tidak benar, tidak baik gitu kan, untuk mendapatkan stabilan. Nah, di sini dikatakan honoring your energy. Tadi makanya saya mengatakan energi jiwa kamu ya. Nah, si jiwa kamu ini ya mungkin dari your guardian angel, your spirit guides itu ingin menginfokan kepada kamu hargai diri kamu, hargai energi kamu. Mungkin jiwa kamu ini meronta, atau orang pemilik ini ya, pemilik energi ini tuh meronta-ronta gitu, bahwa yang ia lakukan ini tuh bukan seharusnya yang dia lakukan gitu. Jadi hargai, hormati jiwa kamu. Kalau kamu menghargai, menghormati jiwa kamu, insya Allah kamu tidak akan menuju kepada hal yang tidak semestinya, seperti itu ya, untuk mendapatkan hal baru, untuk mendapatkan kesenangan. Jadi jangan sampai kita happy tapi di atas penderitaan orang lain. Itu ya, tiba-tiba ada terbelesit aja gitu, ada gambaran seperti itu ya. Jangan berbahagia di atas penderitaan orang lain. And honoring your energy. Jangan sampai energi kamu itu disalurkan pada hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak baik, untuk mendapatkan sesuatu yang kamu mau gitu, untuk mendapatkan kesenangan. Abundance, reunion of souls. Oke. Nah, ini positifnya ya bagi kamu tadi yang udah keluar ya. Kalau kamu misalnya honoring your energy ya, kamu akhirnya menghargai diri kamu, menghargai hidup kamu, menghargai jiwa kamu gitu. Kamu mulai mengikuti apa yang Tuhan atau alam semesta, spirit guides, your guardian angels telling you gitu ya. Dengan menjalankan hal yang baik untuk mendapatkan hal yang baru, insya Allah nanti akan ada gantinya. Tadi ya yang ada Six of Wands, kamu masih ingat kan di tarot cards-nya itu, akan ada kemenangan buat kamu. Ini ada anugerah terindah luar biasa yang akan Tuhan berikan, dan juga ada reunion of souls, di mana kamu akan bertemu dengan orang-orang atau lingkupan yang memiliki jiwa yang kamu ngerasa, kayaknya ini kayak home saya ya, tempat tinggal saya gitu ya. Ini kayak beban di masa lalu kamu ya, past, present, and future. Burden ya, ini insya Allah kamu bisa melepaskan beban rasa bersalah di masa lalu, sekarang maupun masa depan. Jadi kamu sekarang ini
diminta untuk berhati-hati juga dalam memutuskan segala sesuatu. Ingat ya, hari ini juga bisa menjadi cerminan untuk hari depan kita selanjutnya gitu. Jangan sampai nanti kita nauzubillah dzalik, jauhkan ya Allah, jangan sampai nanti masih berlingkup di fase yang menyengsarakan. Fasenya nanti ada menyakiti, disakiti, berkhianat, dihianati gitu kan. Walau alam bisawab ya itu ya. Tapi kalau misalnya kamu memutuskan untuk keluar dari hal-hal yang toksik, hal-hal yang tidak menyenangkan, memang itu adalah suatu hal yang berat, hal yang tidak menyenangkan, hal yang membuat frustasi gitu. Tapi kamu berniat dan minta tolong kepada Tuhan, kepada your guardian angels, kepada alam semesta, kepada juga kepada your spirit guides gitu ya. Tentunya kepada Tuhan ya, meminta tolong gitu sama Allah gitu, supaya ditunjukkan jalan yang terbaik, jalan yang benar, agar tidak salah melangkah. Kayak gitu. Oke, di sini ada kata union of souls and abundance. Kamu akan mendapatkan karunia itu, di mana orang yang sepaham atau mengerti kamu, memahami kamu, dan kamu saling menghargai, menyayangi gitu kan. Tidak ada yang namanya insya Allah pengkhianatan kayak gitu. Itu akan diberikan oleh Tuhan untuk kamu, dan juga anugerah-anugerahnya. Kalau kamu berhasil dari maksudnya melalui ujian ini, jangan salah atau terperosok kepada, saya ngedengar jurang yang sama, jalan yang sama, hal yang salah yang sama kedua kali. Nggak tahu, saya ngedengar kata gitu ya. Oke, file nomor 1 kayaknya itu ya, udah cukup. Saya tadi ngerasa ada sedikit emosi gitu, ada rasa marah, ada rasa kesel gitu waktu pas membaca file deck 1 kayak gitu ya. Wallahualam bishawab. Mungkin kalau misalnya ini beresonansi sama kamu, ternyata memang kamu merasakan ini ceritanya hampir sama dengan kamu atau orang yang kamu kenal, jangan lupa like, komentar positifnya, dan juga yang buat kamu yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe. Insyaallah nanti ini akan memotivasi saya untuk upload lagi video-video pick a card reading kayak gini, untuk sama-sama kamu, saya, kita healing ourselves together. Kita sama-sama bisa terlepas dari trauma, rasa sakit di masa lalu, untuk menjadi diri kita yang lebih dan luar biasa, lebih baik lagi di jalan Tuhan ya, kebaikan dan kebenaran Tuhan, seperti itu. Oke, kalau kamu mau berdonasi dengan senang hati dan saya sangat menghargainya, kamu bisa lihat di description box di bawah video ini. Di situ ada my wish list di amazon.com. Itu tidak saya harapkan, tapi sangat saya apresiasi dan saya sangat menghargai dan berterima kasih sekali jika kamu mau mensupportnya juga. Oke, ya, deck nomor 1, semoga ridho Tuhan, perjalanan, saya ngedengar kata perjalanan soul kamu itu diridhoi Tuhan dan menuju kepada jalan Tuhan, jalan kebenaran Tuhan, kebaikan Tuhan, untuk kebaikan bersama. Ya, saya ngedengar kata itu. Semoga kita selalu diberikan keselamatan, kebaikan di dunia dan di akhirat, dan juga kesuksesan dunia akhirat. Saya udah kata seperti itu ya. Oke, file nomor 1, terima kasih ya. Jangan lupa like, komentar, dan juga yang belum subscribe, jangan lupa subscribe-nya ya. See you for the next pick a card reading. Bye-bye. Halo, file nomor 2, kita lihat ya, apa sih yang ingin disampaikan Tuhan melalui alam semesta, melalui our guardian angels and your and my spirit guides, yang ingin disampaikan kepada kamu ya, insyaallah, untuk bukan file ya, deck nomor 2 atau grup nomor 2 ya. File nomor 2, grup nomor 2, bukan file, grup, deck. Oke. Apa yang ini sampaikan untuk grup nomor 2 atau deck nomor 2? Grup nomor 2, apa yang ini sampaikan kepada deck nomor 2 atau grup nomor 2? Saya ini inhaling sama exhaling ya, bukan mendesa atau apapun itu. Saya hanya mencoba mengeluarkan, menghirup, menghembuskan nafas saya, karena ini energinya udah mulai bercampur dengan energi saya.
Untuk energi untuk deck nomor 2, memilih grup nomor 2. Apa yang disampaikan untuk grup nomor 2 atau memilih deck nomor 2 ini? Apa yang disampaikan? Di sini saya ngerasa kosong ya, blank. Saya nggak tahu apa yang ini sampaikan. Saya nggak merasakan. Three of Wands. Wow. Ada lagi Seven of Chalices. Ini kayaknya kenapa saya kayak nggak tahu mau apa yang mau disampaikan gitu ya. Mungkin ini energi kamu ya, atau energi orang yang memiliki ini untuk deck nomor 2 ini. Wow. Satu lagi. Judgment in reverse. High Priestess. Ya, makanya tadi saya katakan saya ngerasa kayak nggak tahu gitu apa pas saya masuk ke energi grup 2 ini, saya kayak nggak tahu mau ngapain. Dan karena di sini dijelaskan seakan-akan grup 2 ini kayak nggak tahu mau ngapain gitu. Dari banyak hal yang terjadi dalam kehidupan dari deck nomor 2 atau grup nomor 2 ini, seakan-akan kayak ambles, yang ngedengar kata ambles rencana-rencananya gitu. Kayak jadi pesimis gitu ya. Saya ngedengar kata pesimis tentang masa depan gitu. Sebuah hal yang nggak bisa berpikir bukan positif, ya berpikir positif, bahkan tidak bisa berpikir lebih clear lagi. Saya ngedengar kata itu ya. Ya. Jadi kayak kamu mungkin nih, kalau misalnya ini kamu ya pemilih deck 2 ini, kamu tuh kayak ngerasa nggak bisa memutuskan segala sesuatunya sekarang. Ngerasa seperti itu, kayak dihambat gitu. Kamu juga nggak tahu lagi yang mana benar, yang mana salah, yang baik, yang buruk. Oke, kita klarifikasi aja deh, coba ya. Ini saya juga bingung mau klarifikasinya apa ya. Oke, saya ingin klarifikasi aja dari kelima kartu ini. Kenapa? Strength. Ada lagi? Oke, kenapa ada kartu strength kalau gitu? Kenapa ada kartu strength? Queen of Wands. Nggak percaya diri, nggak sabar gitu, kayak lama banget untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, kayak nggak kuat, nggak memiliki kekuatan atau power gitu, nggak ngerasa powerful, nggak ngerasa terhambat kreativitasnya, kayak nggak bisa ngerasa kayak nggak bisa mengembangkan diri, kayak gitu maksudnya. Itu bukan maksudnya. Ada yang ngerasa seperti itu. Two of Swords. Dan di sini kamu nggak bisa memutuskan. Kamu lagi konflik dengan diri kamu tentang apa ya, bahwa diri kamu itu berharga atau enggak. Saya ngedengar kata itu. Kamu ngerasa kayak diri kamu itu nggak berharga. Saya ngerasa kayak kamu tuh ngebandingin diri kamu dengan orang lain. Iya, tadi saya ngerasa kayak nggak sabar gitu kok. Makanya Three of Wands in reverse, dan di sini Seven of Chalices. Di sini ada the Sun, Ace of Swords. Jadi kamu kayak nggak mau berharap ya, nggak mau berencana lagi gitu, karena kamu nggak memiliki apa ya, pemikiran yang jelas gitu, atau penglihatan yang jelas gitu tentang masa depan. Saya ngerasa di sini kayaknya ada yang lelah, capek, terlalu banyak hal yang ngebuat kamu tuh jadi kayak, saya ngedengar ada benci diri sendiri, nggak percaya diri sendiri, nggak kuat.
Saya nggak dengar itu. Kamu bertanya kapan hal itu tiba. Kapan hal yang membahagiakan itu tiba. Karena kamu capek dalam menunggu sesuatu, dalam memutuskan sesuatu, kamu kemana, kamu nggak ngerti jalannya. Apalagi terlebih malam hari. Kamu ngerasa kalau pas malam hari itu ngebuat kamu melau, gelisah, sedih gitu ya. Ada sebagian dari kamu yang hatinya jadi kayak bukan membatu atau membeku, tapi kamu terasa kayak apa ya, kayak udah hopeless gitu kan, kayak udah apatis gitu, apa ya, kayak udah nggak terlalu berharap gitu kan. Kok saya nggak apa, ada terlintas tuh ada orang yang lihat kok dia lebih ini ya, hidupnya lebih baik daripada saya, dibandingin saya ya, kok dia lebih cantik ya fisiknya dibandingin saya ya. Jadi kamu mulai membanding-bandingkan diri kamu terhadap orang lain, terlebih dengan kreativitas kamu ketakutan. Di sini kamu orangnya hatinya lembut ya. Oke, coba kita lihat lagi. Apalagi yang ini disampaikan untuk pemilih deck nomor 2. Coba ya, apalagi yang disampaikan untuk pemilih deck nomor 2 atau grup nomor 2 ini ya Tuhan. Wow, langsung keluar. Ya kamu Oke. Ini banyak yang mesti diceritakan. Di sini saya ngerasa kamu ngerasa nggak pantas untuk menjadi seorang pemimpin, leader gitu. Saya ngerasa kayak kamu tuh apa ya? Kamu mengkerdilkan diri kamu. Saya ngerasa kayak apa ya? Maaf kalau saya mengatakan ini, kayak nggak bersyukur gitu. Kayak kamu tuh ngerasa di tempat yang kok saya tempat yang ini gitu. Saya ada kata ungrateful, tidak bersyukur. Walau alam bisawab ya, maaf kalau misalnya cuma saya mendengar ada kata itu, tidak bersyukur. Kamu ngerasa kayak kalau misalnya berkolaborasi atau misal bekerja sama dengan orang lain itu kamu nggak ngerasa cukup percaya diri gitu, apalagi memimpin orang-orang sekitar kamu. Jadi kamu ngerasa kayak you're such a, apa ya, seseorang yang ngerasa nggak berarti gitu. Saya lihat di sini kamu benar-benar lagi nggak seimbang gitu ya, saya lihat ya, yang lagi berceceran banget energi kamu kayak gitu. Tapi di sini kamu disuruh maju, meskipun itu hanya baby step atau langkah-langkah langkah-langkah kecil gitu, tetap kamu harus maju. Ya di sini udah jelas katanya maju ya, kamu harus maju, kamu harus berani maju mendobrak itu. Pergunakan intuisi kamu meskipun kamu suka mengabaikannya, masih sering mengabaikan sisi apa ya, sisi apa disebutnya, intuisi kamu itu kamu suka sering abaikan gitu. Tapi di sini kamu disuruh maju, tetap maju meskipun itu adalah langkah-langkah yang sedikit sekali, itu gak apa-apa, terus maju. Dan di sini dikatakan itu cara kamu untuk memproteksi diri kamu, memberikan batasan, untuk membuat diri kamu percaya diri lagi. Di sini Eight of Chalices, kamu maju disuruh dobrak ya, terobos fogginess, kabut itu, sesuatu yang membuat kamu kayak nggak bisa untuk maju gitu. Kamu harus lawan itu. Di sini ada Ace of Chalices, Ten of Pentacles, dan kamu nanti akan menemukan perasaan yang luar biasa terhadap diri kamu. Di sini saya lihat kamu nanti akan menghargai diri kamu, meskipun itu hal-hal yang terkecil gitu ya. Oke, coba kita lihat dulu ya. Apalagi yang ini sampaikan untuk
pile nomor 1 atau deck nomor 1 atau grup nomor 1. Ini langsung keluar King of Wands. Kamu adalah seorang pemimpin. Di sini kartunya Justice. Kamu tahu mana yang dari pengalaman ini nanti akan membuat kamu itu tahu mana yang baik, buruk, yang benar atau yang salah. Insya Allah Tuhan mungkin akan memberikan furqan, pembeda itu kepada kamu tanpa kamu sadari, terlebih melalui intuisi kamu. Nah, Ace of Chalices di sini kamu itu memiliki rasa rasa kasih yang banyak. Kamu itu seorang pemimpin ya untuk grup nomor 2 ya. To Ten of Pentacles. Ace, High Priestess, Five of Swords. Ya, kamu banyak konflik di pikiran kamu. Di sini diminta pergunakan tadi intuisi kamu. Saya ada kata dekatkan lagi diri kamu dengan Tuhan. Di situ nanti akan ada sesuatu hal yang membuat kamu itu berubah gitu. Saya ngedengar kata itu ya, meskipun secara mystical itu kan bukan sesuatu yang hal mistis yang negatif ya, maksudnya lebih ke cenderung positif. Mistis itu lebih cenderung ke hal-hal yang goib, yang tidak terlihat, yang tidak bisa dilihat oleh mata secara fisik gitu ya. Salah satunya intuisi. Saya ngedengar intuisi. Gunakan sisi emosi kamu. Emosi bukan emosional ya, tapi secara sensitivitas, kepekaan kamu. Kamu ini orang yang peka loh. Ya, kamu bisa menentukan sebenarnya. Ini cuma karena kamu nggak ngerasa percaya diri gitu. Kamu nggak memproteksi diri kamu gitu. Kamu nggak menghargai diri kamu di sini. Coba bikin salah satu langkah-langkah kecil untuk kemudian membuat kamu percaya diri lagi, seperti itu ya. Kamu tuh adalah seorang leader, pemimpin yang memiliki rasa percaya diri yang bagus, yang memiliki daya kreativitas yang tinggi, yang menggunakan intuisinya dia untuk menentukan sesuatu. Kamu kalau misalnya ngerasa tipikalnya saya lihat di sini untuk grup nomor 2 itu, kalau kamu ngelihat hal yang tidak baik itu, kamu ngerasa hati kamu tuh kayak kayak kesel deh gue kalau ngeliat ada sesuatu yang nggak bagus gitu, nggak adil gitu, nggak baik gitu, kayak gemes deh, pengen memperbaiki gitu. Nah itu tipikalnya kamu seperti itu. Ada sesuatu yang tidak benar gitu, kamu ingin mencoba mengarahkan kepada yang insya Allah kebenaran gitu, kebenaran Tuhan ya tentunya ya, bukan kebenaran manusia. Kalau manusia itu kan relatif ya dan subjektif, tapi kebenaran Tuhan itu hakiki. Kebenaran Tuhan itu seperti apa? Makanya coba mendekatkan diri dulu. Kita lebih sering berdialog sama Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk diberikan furqan, pembeda yang baik, yang benar, yang baik, yang buruk, yang benar, yang salah, seperti itu. Terus berdoa, terus berkomunikasi dengan Tuhan, karena Tuhan itu lebih dekat ya dibandingin urat leher kita sendiri ya. Kalau dalam Al-Quran, wallahualam ya, itu yang saya baca dalam Al-Quran. Oke, ada lagi yang ini sampaikan untuk untuk deck nomor 2 atau grup nomor 2. Pantesan tadi saya kayak nggak tahu mesti ngapain, karena kamu yaitu nggak percaya diri, itu yang menutup abundance kamu, bahwa kamu adalah seorang leader ya. Untuk grup nomor 2 ini saya ngedengar ini perjalanan spiritual kamu untuk membangkitkan kamu kembali, untuk mengingatkan jiwa kamu kembali terhadap kebenaran kamu. Walau alam bisawab ya. Ini yang tadi saya mendengar kalimat seperti itu, saya hanya mengikuti saja. Mungkin ini beresonansi sama kamu. Apalagi yang ingin disampaikan kepada grup nomor 2. Oke, saya harus menggunakan kartu lain. Oke, menggunakan kartu lain ya. Gunakan oracle cards. Saya diminta untuk menggunakan oracle cards. Ini kalau kamu bisa melalui ini, nanti saya ngerasa tenang banget nih, pikiran saya tenang, damai. Kalau kamu bisa melalui ini,
mendobrak yang tadi, kamu harus maju, dobrak itu, dobrak ketakutan kamu, dobrak ketidak apa ya. Memang tidak sempurna, manusia itu tidak sempurna, saya tidak sempurna. Yang hanya sempurna itu hanya Tuhan ya, Allah yang maha sempurna. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya suka berbuat dosa. Ya, dan kita juga bukan malaikat kan, kita tempatnya up and down ya. Energi kita atau iman kita tidak selebihnya sama gitu, tidak seperti malaikat yang mereka berada di the highest level gitu ya, dalam tingkat spiritual. Kalau manusia kan kita berusaha, itu yang membedakan kita dengan manusia lain, yaitu dari ketakwaan, dari segi apa ya, spiritual. Kalau orang-orang sekarang mengatakannya seperti itu ya, ketakwaan kita kepada Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kita lihat ya. Untuk deck nomor 2, apa yang ingin disampaikan untuk grup nomor 2? Kalau kamu tidak merasa ini beresonansi, jangan dipaksakan ya. Kamu bisa coba cek yang pile deck satunya, tapi kalau tidak ternyata tidak beresonansi juga, ya berarti mohon maaf, ini bukan energi kamu yang sedang dibacakan ya. Oke, ini untuk yang deck nomor 2 atau grup 2. Wow, langsung keluar masculine energy. Mungkin di sini ada cowok yang lihat di sini yang lebih dominan masculine energinya, atau kamu perempuan tapi dominan masculine energinya. Ya tadi yang saya bilang, dimana kamu lebih cenderung menggunakan pikiran kamu. Makanya yang kamu itu ngerasa kayak kamu tuh unworthy it gitu ya. Jadi kayak ngerasa nggak berharga itu ya. Bisa jadi di sini masculine energinya yang lebih dominan, atau ada juga yang ternyata untuk kamu yang ternyata lebih cenderung ke feminine energy, diminta untuk menggunakan logika kamu juga, menggunakan masculine energy, menggunakan logika kamu seperti itu ya. Jadi ini ada dua grup ya, 2 subgroups kayaknya. Oke, di sini kamu tuh memiliki banyak apa ya? Saya ngerasanya di sini unlimited possibilities, tapi sebenarnya bukan unlimited possibilities yang saya rasakan. Kamu itu seperti pohon ini, memiliki banyak apa ya, manfaat tanpa kamu sadari, dan kamu juga memiliki tadi banyak kreativitas, banyak ide, banyak talenta. Bahkan banyak kebisaan atau bakat yang kamu miliki tanpa kamu sadari. Seperti itu ya. Kalau misalnya kamu di sini kurang merasa percaya diri, saya diminta untuk kamu coba buat list hal-hal apa ya yang kamu lihat gitu, yang masih terjadi. Bisa hari ini kamu bisa buat list di sini. Salah satu ini baby step ya, mungkin langkah kecil untuk kamu menerobos tadi fogginess, sesuatu yang membuat kamu itu ngerasa kayak nggak berguna gitu, nggak ngerasa bermanfaat. Kamu bikin di kertas atau apapun itu untuk mendobrak itu ya. Misalnya hari ini saya masih diberikan nafas oleh Tuhan untuk masih hidup. Saya masih diberikan makan seperti yang saya mau. Saya masih bisa minum, saya masih bisa bernafas, saya bisa saya masih bisa mendengarkan video melalui YouTube. Padahal mungkin di luar sana banyak orang yang tidak bisa mendapatkan fasilitas ini gitu kan. Boro-boro bisa nonton YouTube atau mendapatkan kuota gitu ya, untuk makan saja mereka susah. Ini ya, seperti ini salah satunya. Dan saya juga ngerasa ada yang sekolah atau kuliah gitu, yang ada yang masih bekerja. Saya ngerasa seperti itu ya, bikin tulisannya. Alhamdulillah saya masih mendapatkan gaji, mendapatkan uang, atau mendapatkan keuntungan, atau mendapatkan pendidikan seperti itu ya. Kamu buat list-list yang hal-hal positif yang kamu alami setiap harinya, seperti itu.
Itu salah satu, ini bisa kamu gunakan, bisa kamu pakai. Tapi kalau misalnya tidak juga ya tidak apa-apa. Ini hanya sebagai apa ya, pendapat saya gitu, atau ya saran gitu. Dan oke, pola nomor 2 tadi mau ke putus karena sedang azan. Ya, sebenarnya kamu memiliki banyak opsi, banyak kesempatan buat kamu. Kamu punya banyak talenta. Terlebih yang memiliki masculine energy ini ya. Bisa perempuan, bisa laki-laki, ini tidak spesifik ke gender ya atau jenis kelamin. Dan di sini kamu bisa lihat ada transformasi. Saat kamu bisa bertransformasi, kamu bisa menjadikan diri kamu lebih kamu hargai, lebih kamu cintai lagi. Kamu jangan menganggap diri kamu itu kerdil atau lebih kecil atau tidak ada apa-apanya dibandingin orang lain. Tidak, semua orang itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitupun dengan kamu, begitupun dengan saya. Saya juga memiliki kekurangan, saya juga bisa memiliki kelebihan, dan kamu juga seperti itu. Jadi jangan mengkerdilkan diri kamu, karena kamu adalah ciptaan Tuhan yang sempurna gitu kan. Tuhan memilih kamu untuk hidup di dunia ini, dan insya Allah ada sebuah maknanya, hikmahnya kenapa kamu harus ada di dunia ini pada saat ini gitu, pada zaman ini. Walau alam bisawab, memang kita masih belum tahu, tapi setidaknya sekali lagi saya selalu mengingatkan, jangan lupa kita terus berkomunikasi dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan bisa dengan ibadah kita sehari-hari, ritual ibadah sehari-hari, atau bisa juga secara langsung kita bertanya dengan Tuhan secara langsung ya. Karena kan Tuhan itu lebih dekat dibandingkan urat leher kita sendiri gitu. Kebayangkan berarti betapa dekatnya Tuhan terhadap kita gitu. Kita tinggal bicara sama Tuhan gitu kan. Tuhanlah yang menciptakan kita, Tuhanlah yang tahu kelebihan dan kekurangan kita, dan Tuhan juga yang menciptakan segala permasalahan, dan juga Tuhan juga yang menciptakan segala solusinya. Jadi kita minta saja sama Tuhan, kalau misalnya Tuhan, ini terlalu berat untuk saya Tuhan, semoga Engkau membimbing hamba untuk hamba bisa mendapatkan solusi yang terang, atau hamba bisa lulus dari ujian yang Kau berikan ini, dan ringankanlah beban hamba. Seperti itu ya, salah satunya. Itu yang biasa saya suka sampaikan atau berdoa dalam hati gitu ya, setelah saya sholat atau apapun itu kepada Tuhan. Karena saya manusia biasa, saya nggak bisa mendapatkan tempaan terus menerus gitu kan. Karena ada saatnya juga saya ngerasa down gitu kan, ngerasa nggak bisa ngelakuin lagi gitu sendirian gitu. Dan nggak ada salahnya kita meminta pada Tuhan. Tuhan tuh yang maha sempurna, maha hebat. Tuhan tuh yang maha kuat, dan jika Tuhan berkehendak maka jadi gitu. Jadi kalau misalnya kamu memiliki kesulitan atau apapun, ingat insya Allah ada Tuhan yang akan menolong. Di balik kesulitan insya Allah ada kemudahan. Seperti itu ya untuk grup nomor 2. Dan di sini kita lihat lagi ada struggle ya. Di sini kamu mengalami sebuah perjuangan yang luar biasa ya. Oh ya, ini kayaknya harus ada yang disampaikan juga untuk grup nomor 2 tentang segala ujian ini. Ujian ini bukan untuk kita nikmati, jangan. Kalau kita menikmati berarti Tuhan menganggap kita itu ya menikmati dengan ujian rintangan ini, tapi ujian ini memang kita harus hadapi, tapi bukan untuk dinikmati. Dihadapi, dan jangan lupa kita meminta pertolongan Tuhan, bantuan Tuhan. Karena kalau kita tidak meminta pertolongan Tuhan, Tuhan tidak mau membantu, karena kitanya juga tidak meminta kepada Tuhan kayak gitu. Kita itu kan hanya manusia biasa ya, yang nggak punya daya dan upaya gitu, kecuali pertolongan Tuhan, izin Tuhan gitu. Nah, jadi kadang kita memang harus hati-hati juga dalam berdoa atau mengucapkan kata-kata, karena apa yang kita doakan atau yang kita katakan atau ucapkan itu bisa berarti suatu. Kalau kamu mempelajari law of attraction, itu kita menarik energi itu seperti itu. Nauzubillah, kalau misalnya kita menganggap ujian itu adalah suatu kenikmatan, nauzubillah nanti jadi kita akan diberikan ujian terus meskipun kita sudah lelah gitu.
jangan sampai seperti itu ya. Saya hanya ingin berbagi aja pengalaman. Jadi alangkah lebih baiknya kita menghadapi ujian itu, tapi kita meminta pertolongan, bantuan Tuhan, supaya Tuhan mengangkat beban hidup kita gitu, meringankan beban hidup kita gitu, dan memberikan jalannya yang lurus, yang terang benderang untuk kita, agar kita tidak salah jalan. Seperti itu ya, grup nomor 2. Di sini saya lihat ada struggle-nya kamu. Terlebih yang memiliki masculine energy ini kayaknya ya. Mungkin nih cowok gitu kan, atau bisa juga kamu yang single mom, atau yang baru break up atau divorce. Jadi kamu memiliki masculine energi ini, saya ngerasa seperti itu ya, ada energi seperti itu, yang kamu itu mesti ngelakuin semuanya sekaligus sendirian. Nah ini kayak ada struggle. Kamu lihat ikan ini, dia berusaha untuk melawan gravitasi gitu kan, seakan itu sesuatu yang impossible gitu kan. Ya, saya ngeliat perjuangannya seperti itu. Dan di sini ada kata letting go. Biarkan Tuhan yang mengontrol, merencanakan semuanya. Kita insya Allah niat kita untuk menjadi baik, niatkan semua itu karena Tuhan, lillahi ta'ala, mencari ridho Tuhan. Sudah itu kita berusaha atau berikhtiar. Setelah kita berusaha berikhtiar, kita tawakal, dan itulah yang namanya sabar atau letting go. Biarkan Tuhan yang mengatur semuanya untuk kita, karena the best, the greatest event organizer, terunggul, terhebat, tercemerlang, tersempurna itu hanya Tuhan. Manusia itu tidak bisa merencanakan dengan hebat, tidak bisa merencanakan dengan tepat. Hanya Tuhan, hanya Allah lah yang bisa seperti itu ya. Jadi untuk grup nomor 1, letting go, biarkan. Mungkin di sini kamu ada yang sering disakiti atau sering dikecewakan, sering dihianati gitu. Di sini kita diajarkan untuk melepaskan, mengikhlaskan. Saya juga sedang posisi itu ya, di mana banyak pokoknya ada beberapa situasi yang membuat saya terpuruk, berkali-kali dihianati, dimanfaatkan segala macam gitu kan. Saya belajar untuk mengikhlaskan, karena dibalik hal yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan itu, itulah yang membuat saya hingga hari ini menjadi diri saya saat ini. Hingga saya sadar, membuat saya sadar akan tujuan jiwa saya hidup di dunia ini apa gitu. Saya lagi proses menuju ke sana. Nah, ini sepertinya sama dengan kamu ya, grup 2. Seperti itu ya. Di sini ada omens. Ya, ini bisa banyak tanda, banyak signs, banyak hal-hal yang memberikan ya salah satunya ini mungkin ya, dari kamu watching this video. Bisa jadi your guardian angels, your spirit guides telling you dengan berbagai macam cara bahwa kamu itu tadi, you are the seseorang yang akan nanti insya Allah mengemban amanah untuk memimpin orang-orang yang membutuhkan membutuhkan nasihat atau membutuhkan jalan keluar gitu ya. Memang semua itu dari Tuhan, tapi ada secara tidak langsungnya bisa melalui dari pembelajaran dari manusia-manusia lainnya, dari makhluk-makhluk Tuhan lainnya, dari segala situasi itu ya, segala sesuatu tanda untuk menjadi seorang yang insya Allah Tuhan amanahkan untuk mengemban sesuatu gitu ya. Okay, it's all good ya, ini untuk kebaikan. Wow, ya nih, it's all good. Semuanya ini tuh emang untuk kebaikan kamu, meskipun kamu kayak di sini saya ngerasa ada yang masih masih menyangkal. Nggak mungkin kamu masih underestimate diri kamu, underestimate pesan-pesan yang Tuhan, alam semesta, your guardian angels, malaikat-malaikat penjaga kamu, dan juga spirit guides kamu masih menyangkal itu ya, masih ada rasa doubtful, masih meragukan itu. Dan di sini sebenarnya kamu memiliki psychic development. Tadi saya sudah menyebutkan kata mystical, if I'm not mistaken ya, saya sudah mengatakan itu ya.
ya mungkin itu adalah kelebihan kamu gitu, ada amanah yang harus kamu emban ya untuk kamu ya, deck nomor 2 ya. Tapi caranya itu tadi, jangan underestimate yourself. Gak ada yang mencintai diri kita selain Tuhan dan diri kita ya. Dan juga your guardian angels, your spirit guides, mereka semua mencintai kamu ya. Jangan mengkerdilkan jiwa kamu, jangan mengkerdilkan diri kamu. Dan jangan membandingkan kamu dengan yang lain. Tentu saja yang dengan yang lain itu berbeda. Kamu dengan saya berbeda. Kamu dengan yang lainnya berbeda. Setiap orang pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti itu ya. Oh ya, saya ngedengar kata jangan iri. Jangan dengki. Wallahualam bishawab ya. Oke. Ada lagi nggak untuk yang deck nomor 2? Oke. Ada lagi nggak untuk deck nomor 2 yang harus disampaikan? Ya, ini ya keluar lagi ya. Saya nggak mengada-ngada, ini keluar lagi kartunya unlimited possibilities. Oh, di sini ada kartu forgiveness. Tadi kan saya katakan ya bahwa dari beberapa situasi orang atau apapun yang menyakiti, mengkhianati kamu, letting go, biarkan saja dan belajar kita memaafkan. Memaafkan, sudah gitu melupakan. Udah tidak usah diungkit-ungkit lagi. Seseorang, apa yang orang itu tanam pasti akan ia tuai nantinya. Jadi kamu gak usah khawatir tentang apa yang akan mereka dapatkan setelah membuat kamu tersakiti atau membuat kamu berada di posisi sekarang. Biarkan Tuhan yang mengaturnya untuk kamu. Sekarang kamu fokusnya hanya pada diri kamu, energi kamu. Maafkan semuanya, maafkan diri kamu juga. Dan juga saya ngedengar minta maaf sama Tuhan. Wallahualam bishawab ya. Mungkin kamu bisa sholat taubat, sholat malam, atau kamu mungkin yang non muslim bisa dengan cara kamu sendiri, ritual kamu ya, meminta maaf kepada Tuhan, kepada diri kamu sendiri gitu. Dan kamu juga memberikan maaf kepada orang-orang yang menyakiti kamu. Di sini kamu memiliki banyak kemampuan yang luar biasa ya, tanpa kamu sadari. Dan di sini kan tadi dikatakan psychic development. Dari situ untuk mengasah kemampuan kamu di bidang metafisika mungkin ya namanya ya, psychic gitu kan, sesuatu yang tidak bisa terlihat kasat mata ya, yang tidak bisa dijelaskan dengan nalar secara eksplisit gitu. Okay? Truth, anger, honoring your energy ya, tadi saya katakan ini ya, honoring your energy. Okay, kita lihat lagi untuk deck nomor 2. Kamu energinya hampir sama kayak saya ya. Saya juga sebelumnya melakukan ini gitu, ada tarikan kan, kenapa saya harus melakukan ini gitu. Dan saya dikatakan juga untuk forgiveness. Dan juga hampir sama ada psychic development. Wallahualam bishawab ya. Percaya nggak percaya, tapi saya mau insya Allah ingin meyakininya bahwa ini adalah amanah Tuhan yang harus memang saya emban ya. Insya Allah semoga masih ada di jalan Tuhan ya, koridor kebaikan dan kebenaran Tuhan, tidak melenceng, tidak salah. Bismillah. Apa yang ini? Sampaikan untuk deck nomor 2. Wow, ini mulai berat nih. Napas saya mulai susah. Apa yang harus disampaikan untuk grup 2? Acceptance challenges. Wow. Trust your inner resources. Ya, grup 2. I told you. Saya sudah katakan tadi ya. Kita terima, kita hadapi, tapi jangan dinikmati ya. Jangan. Kalau kita nikmati itu berarti menarik ujian, cobaan-cobaan terus-terusan ya. Coba mulai kita kendalikan lagi cara pengucapan dan doa kita kepada Tuhan, kepada alam melalui alam semesta, atau tulisan-tulisan itu biasanya menarik energi-energi yang akan datang kepada kita. Jadi hati-hati dengan itu ya. Kita accept challenges itu, kita terima kayak gitu ya. Dan trust your inner resources. Inner resources itu kan berarti intuisi. Itu kan cara Tuhan ya. Biasa Tuhan melalui alam semesta atau melalui kepada guardian angels kamu atau your spirit guides memberitahukan kepada kamu
Nah itu, jadi kamu gunakan intuisi kamu, menggunakan kepekaan kamu. Tadi kan ada psychic development, makanya di sini saya merasa tadi berat gitu kan. Walau ini spirit guide atau malaikat penjaga kamu ingin menyampaikan itu kepada melalui malaikat penjaga saya dan juga my spirit guides tentang ini gitu, bahwa kamu memiliki ini, terima, tapi minta bantuan Tuhan, minta bantuan juga your guardian angels, your spirit guides. Saya juga sekarang sedang seperti itu. Kalau misalnya saya mendapatkan bertubi-tubi, ini hampir setiap hari. Kemarin tuh saya mendapatkan apa ya, kayak ujian bertubi-tubi sekali gitu, sampai akhirnya ya itu saya minta bantuan kepada Allah, minta bantuan kepada my guardian angels, my spirit guides gitu kan. Ya terlebih sabarnya juga melalui, kalau untuk saya seorang muslim itu dari sholat dan juga bertawakal gitu ya tentang semuanya, dan selebihnya diserahkan kepada Tuhan untuk menjalani apa ya, lika-liku ya, atau ujian-ujian yang ada setiap harinya gitu dalam kehidupan kita. Ini accepting challenges. Imagination. Nih, kamu punya imajinasi yang luar biasa ya. Tadi kan kamu lihat sendiri, kamu ada King of Wands. Kamu memiliki ide kreativitas yang luar biasa dan kamu memiliki kemampuan yang banyak gitu, talenta yang banyak tanpa kamu sadari. Mungkin kamu bisa menggambar, kamu bisa bernyanyi juga, kamu bisa menulis juga, kamu bisa memasak, kamu bahkan bisa meng-create obat-obatan atau healing seseorang yang dekat dengan kamu, orang-orang yang membutuhkan atau orang yang sakit gitu di keluarga kamu gitu tanpa kamu sadari gitu kan. Di sini imagination, kamu punya imajinasi yang luar biasa. Oke, ada lagi simple pleasures. Nah, yang tadi saya bilang ya, buat baby step. Baby step, kamu lihat kan, simple pleasures, look for beauty that is all around you, dari hal-hal terkecil. Tadi saya katakan buat sebuah list atau daftar tiap harinya, misalnya terima kasih Tuhan, saya masih hidup, saya masih diberikan nafas, saya masih bisa makan, saya masih bisa minum, saya masih bisa berbicara, saya masih bisa mendengarkan video YouTube, saya masih memiliki kuota gitu kan, untuk mengakses internet gitu kan, mendapatkan pencerahan, motivasi, dibandingkan dengan orang-orang yang di luar sana atau dibandingkan orang-orang yang sudah dahulu meninggalkan dunia ini. Kita masih diberi kesempatan untuk berbenah diri, untuk bersyukur pada Tuhan. Seperti itu ya. Sebenarnya kebahagiaan itu tidak susah, dan itu saya sedang mempelajari itu ya, bahwa kita tidak bisa menolong diri, bahwa kita hanya Allah, hanya Tuhan dan juga diri kita saja yang bisa menolong diri kita. Dan juga ya guardian angels dan spirit guides ya, dengan caranya mereka, dengan cara Tuhan juga. Kalau orang lain itu hanya bisa memotivasi, memberikan semangat, mendoakan gitu kan, tapi yang menentukan kita bahagia atau tidaknya yaitu diri kita. Oke, ada lagi nggak buat grup nomor 2? Oke, grup nomor 2, heart of the matter. Learn life's pathways through the heart. Ya, tadi kan kamu, saya katakan memiliki kepekaan ya, psychic development. Sekarang kamu asah kepekaan itu hati kamu. Kamu memiliki perasaan apa ya? Perasaan kasih yang luar biasa ya terhadap sesama gitu. Kamu gampang iba, atau yang tadi saya katakan, kalau kamu melihat sesuatu yang tidak adil atau tidak seharusnya terjadi, kamu tuh geram gitu, kesel gitu kan, kayak kok gitu ya, nah itu ya. Jadi sesuatu itu tergantung niat ya. Jadi di sini sekarang kamu mulai mencoba untuk silencing your mind. Bukan silencing tuh artinya mengistirahatkan dulu pikiran-pikiran kamu, dan coba sekarang kamu sinergi atau berintegrity, menyatu dengan hati kamu. Ikuti apa yang hati kamu mau atau tubuh kamu butuhkan, seperti itu ya. Tentunya ingat dalam koridor kebaikan, karena yang membawa kita kepada cahaya adalah kebaikan dan kebenaran Tuhan ya. Begitupun sebaliknya, kegelapan berarti ya sebaliknya, bukan kebaikan, bukan kebenaran. Oke, gitu ya. Pal nomor ini satu lagi nih yang di belakangnya, move forward.
Ya, saya sudah katakan terobos itu, terobos fogginess itu, terobos hal-hal yang ngebuat kamu itu jadi stuck tadi ya, yang membuat kamu jadi ngerasa nggak mau bergerak lagi, terobos itu. Di sini dikatakan kamu harus maju, terobos itu. Terobos untuk menuju kepada diri kamu sebenarnya. Kamu memiliki misi untuk hidup di dunia ini. Ada hal yang harus kamu emban. Kamu bisa berdoa kepada Tuhan untuk meminta bantuan Tuhan agar kamu ditunjukkan kepada your life purpose in this world, in this realm. Kamu meminta petunjuk Tuhan agar kamu ditunjukkan kepada tujuan hidup kamu di dunia ini pada saat ini. Itu juga setiap hari insya Allah saya sedang mendoakan itu ya, mendoakan diri saya gitu ya pada Tuhan, agar Tuhan tuh membimbing saya menuju my life purpose in this period gitu ya, dalam periode ini apa tujuan hidup saya di sini. Oke, itu ya kayaknya untuk yang kamu deck nomor 2. Wow, subhanallah ya, masya Allah, alhamdulillah, akhirnya saya sudah selesai. Ini tuh dari beberapa minggu yang lalu saya kayak terpanggil untuk melakukan ini, seperti kayak harus memberikan pesan ini kepada kamu, kepada saya sendiri juga gitu loh, pada kita semua. Dan insya Allah semoga ini kamu bisa mengambil hikmahnya, kita sama-sama mengambil hikmahnya dari ini, dan semoga apa yang disampaikan tidak melenceng. Dan ingat, kebenaran itu mutlak hanya milik Tuhan ya. Saya tempatnya salah, bisa aja ini nggak tepat 100% untuk kamu. Oke, terima kasih ya buat kamu yang sudah nonton Pick a Card video reading kali ini. Jika kamu menyukai Pick a Card reading video kayak gini, jangan lupa untuk like, komentar positifnya supaya memotivasi saya untuk mengupload video-video seperti ini, memotivasi saya untuk kita healing together. Kita bisa sembuh lagi dari sakit, luka, atau trauma kita di masa lalu, atau yang baru saja gitu yang terjadi pada kita bisa menjadi versi diri kita yang lebih baik, yang Tuhan ridhoi, untuk membawa kebaikan, manfaat, kebaikan dan kebenaran Tuhan tentunya di dunia ini ya. Oke, jangan lupa tadi ya, kayak bagi kamu yang belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa like atau komentar positifnya. Dan juga kalau kamu ingin berdonasi, kamu bisa lihat di bawah video ini ada description boxnya, itu di situ ada my wish list di Amazon. Donasi ini sebenarnya tidak saya harapkan, tapi sangat saya apresiasi sekali, dan saya sangat hargai sekali, dan juga saya berterima kasih sekali buat kamu yang sudah mau berpartisipasi untuk di Dia Zara channel ini. Kita sama-sama tebarkan kebaikan, semoga Tuhan merestui, meridhoi apa yang kita jalani saat ini hingga kedepannya, dan membimbing kita kepada our life purpose sebenarnya di dunia ini, dalam kebaikan, kebenaran Tuhan, dan kita diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Oke, deck nomor 2, terima kasih ya, sampai jumpa di Pick a Card video selanjutnya. Bye.